Halo semua, hari ini saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Bagaimana Tubuh Kita Bergerak. Saya akan menggunakan Jerry the Skeleton untuk memperagakan bagaimana tubuh bergerak. Teman-teman, ini Jerry the Skeleton. Hello, I'm Jerry. Tubuh manusia bergerak melalui dua sistem, yaitu 1. Sistem saraf. 2. Sistem gerak. Sekarang saya akan menjelaskan sistem saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan melakukan aktivitas mendasar seperti bernafas, mengelola makanan, dan lainnya. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sekarang saya akan menjelaskan sistem saraf satu persatu. Pertama, otak. Otak adalah pusat pengendali dari semua aktivitas dan perasaan yang kita rasakan. Sumsum tulang belakang dan sel-sel saraf. Semua jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh dan akan bertemu di sumsum tulang belakang. Jaringan saraf ini berperan dalam mengantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak dan sebaliknya. Sekarang saya akan menjelaskan sistem gerak. Sistem gerak membuat kita mampu menggerakkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Sistem gerak terdiri dari 1. Otot, 2. Sendi, 3. kerangka. Sekarang saya akan menjelaskan sistem gerak. Otot. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Jenis-jenis otot adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya seperti gelondong atau potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari. Contohnya saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Otot lurik berbentuk seperti kabel dan bekerja sesuai perintah dari otak. Contohnya otot lengan dapat berkontraksi saat kita mengangkat barang. Otot jantung bentuknya seperti serabut dan membentuk anyaman. Hanya ada di dinding jantung dan bekerja tanpa kita sadari. Otot membuat tulang kita bergerak dan mempunyai 3 sifat, yaitu Kontraksi, yang mana otot memendek dan mengeras. ekstensi, yang mana otot memanjang dan empuk ketika relaksasi. Elastis, yang mana otot kembali ke ukuran semula. Sendi. Sendi melekat di antara dua tulang yang bertemu dan membuat tulang dapat digerakkan. Sendi ada 6 macam, yaitu Sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engser, sendi gulung, dan sendi peluru. sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang yang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Sendi geser memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Sendi pelana memungkinkan tulang bergerak kedua arah. Sendi engsel, sendi yang memungkinkan tulang bergerak seperti pintu. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak dua arah, seperti dari depan, belakang, kanan atau kiri. Yang terakhir, sendi peluru adalah sendi yang berbentuk bulat seperti peluru. Yang terakhir, kerangka. Kerangka adalah susunan tulang yang membentuk dan menopang tubuh kita. Selain itu, kerangka juga berfungsi melindungi organ-organ tubuh yang penting. Tulang yang menyusun kerangka terbuat dari zat keras yang bernama kalsium. Kalsium didapatkan dari makanan seperti ikan, brokoli, bayam, susu kedelai, tahu, tempe, susu sapi,
keju, dan lainnya. Tubuh harus mendapatkan vitamin D supaya tubuh dapat menyerap kalsium yang didapatkan dari makanan. Vitamin D didapatkan dari sinar matahari pagi dan dari minum vitamin D. Apabila tubuh tidak mendapatkan asupan kalsium, maka tubuh akan mengambilnya dari tulang dan gigi yang dapat menyebabkan tulang dan gigi menjadi kropos dan mudah patah atau pecah. Jika tidak diperhatikan dan dijaga, maka ada banyak penyakit yang dapat mengganggu sistem gerak kita. Antara lain, Pertama, osteoporosis, kyphosis, lordosis, skoliosis, defisiensi vitamin D, tetanus, kram, dan terkilir. selanjutnya saya akan menjelaskan koordinasi sistem saraf pada tubuh. Otak sebagai pusat pengendali akan mengirimkan signal-signal yang berupa perintah ke sel-sel saraf di sumsum tulang belakang. Signal-signal atau perintah itu kemudian akan diteruskan ke sistem gerak, yaitu ke bagian-bagian tubuh yang tertentu. Contohnya, apabila kita mencium bau busuk, otak akan mengirimkan perintah ke sistem saraf untuk menghentikan nafas sebentar, menutup hidung dengan tangan, dan pergi dari tempat itu. Selanjutnya, sistem saraf yang ada di seluruh tubuh juga akan mengirimkan rangsangan balik ke otak, sehingga otak dapat menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Contohnya, apabila tangan kita mendekati api, maka sistem saraf di jari kita akan mengirimkan rasa panas ke otak, dan otak akan memerintahkan untuk menarik jari kita dari api itu secepatnya, mencari air dingin, dan memasukkan jari di sana untuk mengurangi rasa panasnya. Hal ini berguna untuk melindungi tubuh kita dari celaka. Tetapi, ada jaringan otot yang bergerak sendiri tanpa kendali dari otak. Contohnya, otot jantung, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Otot ini bergerak sendiri untuk memastikan tubuh kita dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat mendukung sistem gerak dan sistem saraf tubuh. Kesimpulan dari karya ini adalah tubuh dapat bergerak karena didukung oleh sistem saraf dan sistem gerak. Sama seperti komputer, memerlukan sistem operasi atau perangkat lunak dan perangkat keras. Semuanya harus dijaga dengan baik, karena kerusakan pada salah satu sistem bisa mengganggu kerja keseluruhan tubuh. Contohnya adalah mengonsumsi makanan yang bernutrisi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan selalu memeriksa dan melaporkan ke orang tua atau guru jika ada yang tidak seperti biasanya dan mau diajak cek ke dokter. Terima kasih semua.